Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita ucapkan kalimat suci. Karena memang dengan kalimat suci inilah Sang Pencipta Allah yang Maha Suci pula akan memenuhi segala kebutuhan kita dalam kehidupan di muka bumi ini. Selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim, salam hormat kita kepada manusia terbaik yang telah dipilih oleh Sang Pencipta Allah untuk membawa kepada kita dan hukum halal haramnya Sang Pencipta, dan juga Sang Pencipta Allah bersama malaikatnya mengucapkan secara langsung salam hormat kepada manusia terbaik ini dan dijadikan ibadah untuk orang-orang beriman. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, saya minta teman-teman bisa merapat dulu. Tolong merapat ya. Jadi tidak usah menggunakan saf sholat lagi sekarang, lebih rapat supaya teman-teman yang telat bisa dapat tempat. Seperti biasa teman-teman sekalian, pada Rabu kedua kita akan membahas lanjutan bahasan kita dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Dan pada siang ini semoga Allah berkahi, kita akan membahas dosa besar ke-24, masalah gemar berkata bohong. Sebelumnya kita bahas dosa besar ke-23, masalah sumpah dusta. Tentu sudah saya berikan gambaran global pada pertemuan kita yang sebelumnya. Kalau bohong ini adalah sifat yang sangat buruk dan salah satu perangai atau karakter yang harus dijauhi oleh setiap muslim. Dan kita tahu bagaimana baginda Nabi SAW memiliki gelar Al-Amin karena belum pernah bohong sekalipun seumur hidupnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebuah pelajaran yang sangat luar biasa. Bohong hanya akan menyelamatkan pelakunya pada detik itu saja, namun selebihnya akan lebih memberatkan kehidupan dia. Dan sebaliknya lawan daripada bohong, jujur, akan menyelesaikan masalah walaupun pahit di awalnya. Misal seseorang menghadapi sebuah masalah dan dia salah, lebih baik dia jujur, iya saya salah, saya minta maaf. Konsekuensinya apa, kita jalani. Itu gentle. Tapi kalau bohong, dia berusaha menghindar dari masalahnya, maka akhirnya dia selamat di titik itu, tapi nanti ke depannya akan lebih berat. Setiap kali ada orang bertanya dia harus bohong lagi, setiap kali terulang kasus yang sama dia harus berbohong lagi, dan sampai kapan ini? Sementara teori agama kita, kalau seandainya dosa itu dikerjakan secara berulang-ulang, maka akan mendatangkan juga dobelnya atau berulang-ulangnya hukuman dari Sang Pencipta Allah. Beda hukuman antara orang yang zina sekali dengan orang zina 10 kali. Sebagaimana beda juga hukumannya antara orang bohong sekali dengan bohong 10 kali misalnya. Dan teman-teman sekalian, kira-kira kalau seseorang gemar bohong, apa yang akan dipegang dari dia? Kita nggak tahu mana perkataan yang benar dari dia ataupun perkataan yang salah. Ada orang subhanallah karena gemarnya berbohong sampai sama istrinya, sama suaminya, sama anaknya, semua kebohongan. Kalau dalam rumah tangga saja suka bohong, bagaimana di luar ini? Dan kira-kira apa yang dia bisa merasa aman dan tentram bergaul dengan orang lain pada saat dia target utamanya bagaimana membohongi orang itu? Sampai pernah ada seorang sahabiat Nabi, perempuan, waktu Nabi SAW sedang berkunjung ke rumahnya, kemudian anaknya, ibu ini mau keluar dari rumah. Karena ibu itu tidak mau anaknya keluar, maka dia pun menggenggam sesuatu. Menggenggam telapak tangannya lalu mengatakan, kesinilah nak, ibu akan kasih kamu ini. Nabi SAW melihat itu. Kata Nabi SAW, hai ibu, kalau seandainya di tanganmu tidak ada sesuatu yang kamu ingin berikan kepada anakmu, kosong, hanya sekedar bohong, maka kau akan dicatat mendapatkan dosa bohong. Jadi berat ini. Kemudian juga ada hadis Nabi SAW yang pernah saya jelaskan, yang kata Nabi SAW, kalau seandainya ada seorang laki-laki yang berbohong, dia mengiming-imingkan seorang wanita, janji-janji bohong, dan dia tahu dia bohong, Allah juga tahu dia bohong, lalu kemudian terhalalkanlah kemaluan wanita tersebut. Nanti kalau kau nikah sama saya akan berikan rumah, berikan mobil, berikan A, B, C, segala macam, sampai perempuan itu mau dinikahi, terhalalkan kemaluannya, maka dia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pezina, dihukum di neraka. Dia bisa bohongi manusia tapi Allah tidak mungkin. Dan kalau ada seseorang yang ingin mengambil atau meminta harta dari seseorang yang lain, kemudian dia berbohong, dia tahu dia bohong, Allah tahu juga dia bohong,
Lalu dia mengiming-imingkan pemilik uang ini dengan proposal investasi yang bohong, dengan apa yang bohong, janji-janji, segala macam, iming-iming yang besar. Dan dia tahu dia bohong, Allah tahu dia bohong, maka dia akan bertemu dengan, sampai terhalalkan harta orang yang sedang jadi target, maka dia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pencuri. Di dunia dia berhasil lari, di akhirat tidak mungkin. Dia akan dihukum oleh Sang Pencipta, Allah. Jadi bohong dari semua sisi teman-teman tidak ada manfaatnya. Belajarlah untuk jujur. Kalau memang masa lalu kita pernah terisi dengan bohong ini, maka tinggalkan. Kita berusaha untuk selalu saja jujur. Bahkan Nabi SAW pada hal-hal yang riskan pun, beliau tidak berbohong. Pada saat ditanya oleh beberapa sahabat, siapa yang orang paling anda cintai? Padahal Nabi SAW poligami. Nabi mengatakan Aisyah. Walaupun orang lain tahu. Karena itu yang ada, apa adanya. Seorang muslim menyampaikan apa adanya. Yang penting dia tidak niat menjatuhkan orang lain. Dia bukan untuk menjatuhkan orang lain, untuk menzalimi orang lain. Tapi dia mengatakan apa adanya, jujur. Sampai seseorang atau beberapa orang dari suku Arab yang datang masuk Islam, dia mengatakan, waktu ditanya, kenapa anda tiba-tiba syahadat begitu melihat Nabi SAW? Kata mereka, kami tidak melihat tanda kebohongan di wajahnya. Sampai pepatah bahasa Arab mengatakan, kebohongan akan mencapkan bekas di wajah seseorang. Kalau orang itu suka bohong, kelihatan dari mimik wajahnya, dari retorika bahasanya, ya, bahasa tubuhnya. Ini akan terlihat. Dan subhanallah, satu kali ketahuan bohong, maka orang akan membencinya. Untuk apa teman-teman sekalian? Untuk mencari urusan dunia yang sebenarnya bisa kita dapatkan dengan kejujuran, jabatan, harta, pasangan hidup. Kita bisa dapatkan dengan kejujuran kok. Jujur itu mahal. Gitu kan? Kalau seseorang teman-teman sekalian jujur 50 tahun dan dia bohong sekali di akhir hidupnya, habis kejujurannya 50 tahun. Gitu kan? Saking luar biasanya bohong itu bisa merusak segala-galanya. Gitu kan? Jadi tidak ada gunanya sama sekali. Belum lagi memang ancaman-ancaman dalam Al-Quran dan Sunnah sangat tegas berhubungan dengan masalah ini. Dalil yang pertama diangkat oleh Imam Az-Zahabi adalah surah Al-Mu'min ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah memberikan petunjuk, panduan hidup, jalan keluar dari masalah kepada orang-orang yang melampaui batas. Dosa diulang-ulangi namanya melampaui batas, dan gemar berdusta atau bohong. Juga Allah Subhanahu wa taala mengancam kutukan dan pasti dipermalukan orang yang bohong dalam surah Az-Zariyat ayat 10. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qutilal kharrasun. Terkutuklah, pasti terbongkar kedoknya, pasti dipermalukan orang-orang yang banyak berdusta. Pasti terbongkar. Dia tidak mungkin bisa menghindar. Juga dalam ayat yang lain, laknat Allah atau berkah kehidupan seseorang akan diangkat kalau dia bohong. Dalam surah Al-Imran ayat 61. Jadi banyak sekali ancamannya, buruk sekali bohong itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah, lalu kita meminta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Tentu ini masalah mubahalah teman-teman. Masalah adalah Nabi SAW pernah menulis surat kepada orang-orang Nasrani Najran, wilayah Najran. Najran wilayah sekarang masuk Saudi, dulunya perbatasan Yaman, ya, masuk wilayah Yaman di zaman Nabi SAW. Satu negeri Najran ini orang Nasrani. Nabi SAW kirim surat ngajak mereka masuk Islam. Para pendetanya datang ke Madinah. Selama 3 hari mereka berdialog dengan Nabi SAW dan mereka selalu terbantahkan argumennya. Dan mereka tahu kebenaran. Lalu mereka tidak mau masuk Islam. Akhirnya Nabi SAW mengajak mereka bermubahalah. Ayo deh kalau gitu, masing-masing. Kalian berdoa, saya juga berdoa. Siapa yang dusta di antara kita, dikutuk oleh Allah. Kena laknatnya Allah. Berani? Berani. Baik, silakan. Nabi SAW ajak Fatimah dan Hasan juga Husain radhiyallahu anhum dan para pendeta mengajak istri dan anak-anak mereka. Begitu mereka berada di sebuah lapangan luas di dekat sebuah gunung di Madinah. Waktu sudah mau saling sumpah atas nama Allah, siapa yang benar didukung, siapa yang salah kena kutukan, maka di gunung di sekitar mereka antara Nabi SAW dengan para pendeta ini ada asap hitam yang sangat banyak menggumpal sampai hampir menutupi Madinah.
Maka para pendeta tersebut pun ketakutan sambil mengatakan jangan tanding dengan orang ini, karena kalau dia benar nabi maka tentu kutukan akan datang kepada kita sampai ke anak cucu kita. Akhirnya mereka membayar jizyah atau upeti pada saat itu. Di sini laknat Allah akan datang kepada orang yang bohong. Jadi kalau bohong bisa datang kutukan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah 3 ayat yang menjelaskan kepada kita, diangkat oleh Imam Al-Dhahabi rahimahullah tentang masalah buruknya berbohong itu. Kita dengarkan sekarang sabda baginda Nabi SAW yang menguatkan ayat-ayat Al-Quran tentang buruknya berbohong dan harusnya seorang muslim menjauhi bohong seumur hidupnya. Hadis yang pertama riwayat Bukhari Muslim, kata beliau, innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilal nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Sesungguhnya dusta akan membawa pelakunya pada perbuatan keji atau dosa, dan perbuatan keji atau dosa menunjuk atau akan membawa pelakunya ke neraka. Dan selama seseorang gemar berdusta, maka akan dicatat oleh Allah sebagai seorang pendusta seumur hidupnya. Hadis yang lain, hadis yang masyhur, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Iman. Maaf, tadi hadis sebelumnya saya lanjutkan dulu. Jadi ternyata di footnote ada disebutkan lengkap hadisnya. Berpeganglah pada kejujuran, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan maksudnya hasilnya akan maksimal. Dan kebaikan akan membawa ke surga. Seseorang terus saja jujur sampai Allah mencatat dia sebagai salah satu dari siddiq. Dan kita tahu siddiq salah satu dari 4 golongan yang menghuni surga Firdaus. Para nabi-nabi, para syuhada, para siddiq, para orang-orang saleh. Jadi kalau kita jujur maka Allah akan capkan atau catatkan termasuk orang ini. Dan jauhilah bohong, karena bohong akan membawa pada kefajiran atau ke dosa, dan kefajiran atau dosa akan membawa pada neraka, dan seseorang terus saja berdosa sampai dicatat di sisi Allah sebagai pendusta seumur hidupnya. Jadi kalau teman-teman sekalian terus saja menjadikan ini sebagai perangainya, maka akan berbahaya buat dia, karena akhirnya dia akan sulit untuk jujur setelahnya. Juga hadis Nabi SAW riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, ayatul munafiqi 3, idza haddatha kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan. Tanda-tanda orang munafik yang jelas-jelas menghuni neraka yang paling dasar ada 3. Bila dia berbicara suka berdusta, bila dia berjanji pasti dia mengingkarinya, dan bila dia diberi amanah pasti dia berkhianat. Saksi bahasan kita adalah masalah dusta. Ini cirinya orang munafik, membolak-balikkan fakta. Juga hadis yang lain juga Bukhari Muslim melengkapkan hadis sebelumnya. Kata baginda Nabi SAW, arba'un man kunna fihi kana munafikan khalisa, wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Idza tumina khan, wa idza haddatha kadzab, wa idza ahada ghadar, wa idza khasama fajar. Ada 4 perkara yang barang siapa terdapat pada dirinya 4 perkara tersebut, maka pastikan dia seorang munafik yang tulen sampai dia taubat. Dan barang siapa yang ada pada dirinya salah satu dari 4 tersebut, maka pastilah dia memiliki sifat munafik sampai dia meninggalkannya. Yaitu apabila diberikan amanah dia berkhianat, apabila dia berbicara maka dia berdusta, apabila dia berjanji maka dia mengkhianatinya, dan apabila dia bertengkar dia selalu berbuat curang atau keji. Saksi bahasan kita di sini adalah sifat munafik kalau berbicara suka berdusta. Tentu banyak sekali contoh-contoh dusta teman-teman sekalian. Di antara contoh dusta yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, seperti yang disebutkan oleh hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, man tahallama bihulmin lam yarahu kullifa an ya'kida baina sya'irataini yawmal qiyamati walan yaf'al. Barang siapa yang mengklaim melihat suatu mimpi yang tidak pernah dilihatnya dalam mimpinya, seperti orang mengaku melihat Rasulullah SAW supaya namanya harum, atau orang mimpi melihat apa, tanda-tanda kiamat, padahal sebenarnya tidak sama sekali. Maka dia akan dibebankan untuk mengikat 2 helai rambut pada hari kiamat, dan dia tidak akan bisa mengikatnya. Artinya akan ada siksaan bagi dia, penghinaan pada hari kiamat. Tapi saksi bahasan ini adalah contoh salah satu bentuk bohong. Orang mengatakan saya mimpi padahal tidak mimpi. Juga yang lain adalah kebohongan contoh dalam riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW,
Inna afral fira ay yuriya ar-rajulu ainaihi ma lam taraya. Sesungguhnya kedustaan yang paling dusta adalah seseorang mengklaim melihat suatu mimpi dengan matanya atau melihat sesuatu dengan kedua matanya, padahal sebenarnya kedua matanya tidak melihatnya. Ini contoh yang lain. Apa saja? Dia mengatakan tadi saya lihat begini, tadi saya lihat begitu, atau hanya untuk menghebohkan teman-teman di kantornya, menceritakan sesuatu, padahal dia tidak tahu. Apalagi kalau sampai membumbu-bumbuhi kebohongan tersebut. Oleh karena itu teman-teman, kalau terima berita apa saja jangan tiba-tiba disebarkan tanpa memastikan. Dalam agama kita namanya tabayun. Apalagi di alam sekarang kita ini alam media luar biasa. Kadang-kadang mungkin kita tidak ucapkan jadi terucapkan, atau kita tidak melakukan jadi seakan-akan melakukannya, dan seterusnya. Banyak orang yang terkena fitnah di sini. Dia ikut-ikutan, padahal sebenarnya dia tidak terlibat di situ. Maka dia ikut menyebarkan kebohongan yang berbahaya. Dan sulit sekali sekarang memperbaiki ini ya. Kalau zaman dulu orang masih bohong, dia bohong sama temannya, dia masih bisa datangin temannya. Tapi kalau sekarang orang bohong di media, ini berbahaya sekali. Bisa nyebar kemana-mana. Bagaimana caranya dia memperbaiki? Sudah viral kemana-mana masalah itu. Maka harus hati-hati teman-teman sekalian. Itu termasuk juga kebohongan banyak sekali ya. Di antaranya kalau yang pegang bukunya kita pindah ke halaman 81, ada disebutkan di situ hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim, kafa bil mar'i ithman an yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukuplah sebagai sebuah dosa bagi seseorang yang dia mengatakan setiap apa yang dia dengar. Jadi tidak boleh kita teman-teman sekalian rekayasa sesuatu, atau setiap dengar sesuatu walaupun belum dipastikan sudah langsung disebarin. Itu juga sebuah kedustaan. Bagaimana kalau ternyata berita itu tidak benar? Juga termasuk contoh yang lain adalah banyaknya orang menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Padahal sebenarnya dia niat bohong. Sebagaimana hadis yang sebelumnya juga, dan dilihat di situ footnote nomor 2 di halaman 81, riwayat Bukhari dalam kitab Adab Mufrad. Kata Nabi SAW, Inna fil ma'aridi lamanduhatun anil kadhib. Sesungguhnya dalam bahasa kiasan tidak terus terang terdapat keleluasaan dalam kebohongan. Jadi di sini menggunakan bahasa-bahasa yang tidak perlu semua ini, sehingga menghindar, sehingga jadi malu, sehingga intonasi suaranya dikecilkan, sehingga harus menyembunyikan sebagian anggota tubuhnya dari orang lain. Untuk apa semua ini? Seorang muslim jelas hidupnya. A, B, B. Orang tahu dia jujur apa adanya. Dan orang pun nyaman bermuamalah dengan dia. Kemudian juga contoh yang lain adalah hadis riwayat Muslim yang kata Nabi SAW masih di halaman 81, Al-mutashabbi'u bima lam yu'ta kalabithi thawbai zur. Orang-orang yang merasa kenyang dengan sesuatu yang tidak diberikan kepadanya adalah seperti orang yang mengenakan 2 helai pakaian dusta. Artinya seseorang yang terus-menerus ingin dipuji padahal tidak melakukan satu perbuatan. Ada orang begitu, selalu pujian saja yang dikejar sama dia. Mungkin dia tidak lakukan, maka dia anggap dia melakukan. Kadang-kadang ada orang di kantor seperti itu. Mungkin dia disuruh oleh atasannya, dia suruh lagi bawahan dia. Pada saat mengantar, maka dia yang membawakan kepada atasannya seakan-akan dia sudah melakukan dengan upaya atau jeripaya. Padahal dia tahu dirinya dia sedang berbohong sebenarnya. Dengan perilaku dan keputusan seperti ini. Untuk apa teman-teman sekalian? Ya, kalau ditanya memang ini siapa yang beliau, tadi saya suruh seseorang yang belikan, karena saya sibuk jujur apa ada yang disampaikan. Jadi satu hal yang luar biasa. Kemudian juga termasuk teman-teman sekalian bohong yang banyak orang tidak sangka adalah prasangka buruk. Itu juga kedustaan. Prasangka buruk adalah kedustaan. Sebagaimana hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim, Iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna akdzabul hadits. Jauhi prasangka buruk, karena prasangka adalah ucapan yang paling dusta. Nyangka-nyangka, tidak tahu pasti tapi menyangka. Oh mungkin begini, mungkin begitu, dan sangkanya pun buruk. Beda kalau kita menyangka tapi sangka baik. Menyangka baik seseorang. Sampai sebagian ulama salaf mengatakan, kalau seandainya saya melihat seseorang di atas gunung lalu teriak mengatakan, Ana rabbukumul a'la. Ini Tuhan, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ini perkataan Fir'aun yang dia ucapkan pengakuan dia sebagai Tuhan. Maka kalau kata seseorang ulama salaf dari sahabat dari tabi'in dulu mengatakan, kalau ada orang muslim mengucapkan itu dan saya kenal dia, saya bilang dia sedang membaca ayat. Dia tidak prasangka. Kecuali nanti kalau sudah turun dari gunung ditanya baik-baik, lalu dia sudah tabayun, kemudian dia mengaku memang ternyata itu orang itu mengaku satu perbuatan, baru kemudian dia meluruskan. Dia bilang kalau seandainya di jenggot saudara saya tertumpah khamar atau ada khamar dan ada bau khamar, maka saya akan mengatakan tertumpah pada jenggotnya khamar, bukan minum khamar.
Kalau saya melihat seseorang sedang di atas tunggangan unta atau kuda bersama dengan seorang wanita yang saya tidak kenal, maka saya akan mengatakan mungkin itu ibunya, mungkin adiknya, mungkin saudarinya, mungkin tantenya, mahramnya. Jadi tidak langsung bersangka buruk, karena prasangka buruk itu adalah ya, sedusta pernyataan. Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita bahwasanya bohong dan khianat ini, kebanyakan bohong mendatangkan khianat. Karena otomatis kalau orang bohongin pasangannya, berarti dia berkhianat terhadap pasangannya. Dia bohongin atasannya atau kantornya, berarti dia telah berkhianat terhadap jabatannya, dan seterusnya. Dan ini tidak boleh ada pada seorang mukmin. Sebagaimana sabda Nabi SAW, yutba'u al-mu'minu ala kulli syai'in laisa al-khiyanatu wal kadhib. Masih di halaman 81, di hadis pertama di halaman itu, seorang mukmin diciptakan dengan tabiat segala sesuatu kecuali berkhianat dan dusta. Hukuman bagi orang yang bohong, teman-teman sekalian, di dunia tidak akan dipercaya. Allah Subhanahu wa taala juga akan sempitkan hidupnya, dan yang luar biasa lagi adalah Allah Subhanahu wa taala siapkan hukuman yang berat pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih di halaman 80, hadis yang urutan nomor 3 di lembaran buku kita ini, Ammar rajulu alladhi ra'aitahu yusharsharu shikkuhu fi ila kafahu wa min kharuhu ila kafahu wa ainuhu ila kafahu fa innahu al-rajulu yakdu min baitihi fayakdhibul kadhbata tablugul afaq. Nabi SAW menceritakan tentang mimpi beliau SAW yang beliau lihat, ya. Beliau mengatakan diperlihatkan seseorang yang sempat disobek tulang rahangnya sampai ujungnya, kemudian hidungnya ditarik hingga ujungnya, disobek semuanya, na'udzubillah. Kemudian matanya ditarik hingga ujungnya, ya, disobek semuanya. Itu diperlihatkan siksa kubur untuk Nabi SAW. Beliau mengatakan, adapun laki-laki yang aku diperlihatkan disobek tulang rahangnya hingga ujungnya, lalu hidungnya hingga ujungnya, matanya hingga ujungnya, maka dia adalah seorang laki-laki atau seseorang yang keluar di pagi hari dari rumahnya, lalu dia menyebarkan dusta hingga memenuhi cakrawala. Artinya banyaknya tersebarnya dusta tersebut sampai akhirnya membuat orang-orang banyak tertipu atau orang-orang banyak terpengaruh, akhirnya menjadi fitnah yang besar. Maka ini hukumannya sangat berat. Lalu teman-teman sekalian, kita kuatkan dengan beberapa dalil yang lain diangkat oleh Imam Adz-Dzahabi dari footnote beliau. Seperti di halaman 80 ada footnote nomor 2, hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi SAW, Inna min a'zam al-fira an yadda'i ar-rajulu ila ghairi abih, au yuriya aynahu ma lam tara, au yakulu ala Rasulillahi SAW ma lam yakul. Sesungguhnya di antara kedustaan yang sangat dusta, atau yang paling dusta adalah seseorang laki-laki dipanggil dengan nama selain bapaknya, atau seseorang yang menggunakan penisbatan nama selain bapaknya. Walaupun bapak kita itu orang jahat, ya, tetap harus penisbatan nama kepadanya, walaupun orang kafir. Maka ibu-ibu akhwat kita hati-hati, jangan ganti nama ayah ke nama suami, ya. Pakai nama Aisyah radhiyallahu anha, tetap namanya Aisyah binti Abi Bakar. Tidak pernah kita dengar riwayat Aisyah Muhammad, Hafsah Muhammad, tidak pernah ini. Dan ini Nabi SAW melarang. Bapak-bapak juga harus mengerti. Jangan bilang kamu sudah nikah sama saya, sekarang nama saya yang dipasang. Enggak perlu. Ya. Islam tidak butuh pergantian nama. Islam juga enggak butuh cincin tunangan yang seakan-akan kalau dia tidak pakai cincin tunangan berarti dia masih bujang atau masih gadis. Kalimat akad nikah sudah cukup menjelaskan kepada kita tentang kejujuran orang ini menjadi suami atau menjadi istri. Seperti itulah. Dan cukuplah pengawasan Allah yang dipegangi olehnya. Itu dusta yang pertama. Orang menisbatkan diri kepada selain ayahnya. Dan nanti akan ada di bahasan terakhir, bab-bab terakhir dalam dosa besar kita ini adalah dosa besar termasuk penisbatan nama kepada selain ayah. Ada hukumannya nanti. Yang kedua adalah seseorang yang mengklaim matanya melihat sesuatu atau suatu mimpi atau melihat sesuatu sebagaimana yang mana sebenarnya ia tidak melihatnya. Baik. Tenang saja, belum kiamat. Kalau sudah trompet sangkakala baru kaget, ya. Jadi seseorang yang mengklaim melihat sesuatu atau mimpi tapi dia tidak melihatnya, ini juga dosa.
Dan yang ketiga adalah seseorang yang mengatakan atas nama Nabi SAW padahal belum pernah Nabi sabdakan itu. Dia karang-karang. Rasulullah SAW bersabda begini, Nabi bersabda begini, padahal sebenarnya tidak. Dan kita tahu ada hadis dalam salah satu dosa besar yang pernah kita bahas, berdusta atas nama Nabi SAW. Ini berat hukumannya tentunya. Juga dalam riwayat lain, karena Rasulullah SAW mimma yukthiru ay yakula li ashabi hal tara ahadun minkum min ru'yah. Nabi SAW membenarkan orang lihat mimpi. Dan dalam Islam ada mimpi dua macam, ada namanya ru'yah dan namanya hilm. Ru'yah adalah mimpi benar seorang mukmin. Kalau bapak ibu ibadahnya baik kepada Allah, hubungannya dengan Allah baik, maka ada hal-hal yang kadang-kadang Allah datangkan sebagai berita gembira buat dia. Di antaranya ada namanya ru'yah sadiqah, mimpi yang benar. Seperti misal bapak ibu mau haji kemudian lihat Ka'bah, lihat pakai baju ihram. Ada orang tua kita mau datang dari kampung, kita mimpi bertemu dengannya. Atau mungkin kadang-kadang kita mimpi bertemu dengan orang mati, yang orang mati itu kemudian terlihatkan keadaannya mungkin dalam keadaan sedih sehingga kita butuh mendoakannya, atau dalam keadaan gembira sehingga kita bersyukur karena Allah telah memberikan dia balasan yang baik, ya kan? Maka itu bisa saja terjadi. Tapi kedekatan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Namanya ru'yah shadiqah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimpi yang benar bagi orang beriman adalah salah satu dari cabang 63 kemujizatan kenabian. Itu benar terjadi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sering kali bertanya kepada para sahabat habis subuh, ada enggak yang mimpi semalam? Ada enggak yang mimpi semalam? Jadi kalau mereka jujur sampaikan, Nabi SAW nanti mentakwilkannya, ya, menjabarkan mimpi itu. Dan kalau teman-teman mimpi, jangan ceritakan kepada sembarangan orang itu. Nggak boleh. Jangan ceritakan kepada sembarangan orang. Harus ahlinya. Harus para ulama. Ulama pun tidak semuanya bisa faham. Harus ahli takwil mimpi. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau kalian mimpi, jangan ceritakan kepada sembarangan orang. Kata Nabi SAW, karena dia akan terjadi seperti apa yang diucapkan oleh orang itu. Nanti dia cerita sembarangan bisa jadi masalah ini. Gitu kan? Kemudian juga harus faham mimpi-mimpi itu. Ada mimpi-mimpi teman-teman yang dari Allah, seperti kasus seseorang melihat kebaikan-kebaikan, ya, dia melakukan perbuatan kebaikan, ya. Seperti Imam Abi Daud rahimahullah dalam Sunan Abi Daud menjelaskan, kalau seseorang mimpi misalnya naik ke atas kapal, dia lagi punya masalah, kemudian dia berdoa kepada Allah SWT untuk dikeluarkan dari masalahnya. Salah satu tanda Allah terima adalah dia akan mimpi naik ke atas sebuah kapal dan dia berhasil sampai ke sebuah daratan. Sebagaimana diambil dari penisbatan selamatnya Nuh alaihissalam dengan kapal. Selamatnya Nuh alaihissalam dengan kapal. Tapi ini tidak bisa sembarangan orang, harus ahlinya. Ya. Dulu kami pelajari tentang masalah mimpi saja. Ini bab Sunan Nabi Daud 6 bulan lebih dan itu pun belum selesai sama sekali. Ya. Hampir setiap saat dipelajari masih belum selesai. Ini memang butuh pelajaran khusus. Dan Ibnu Sirin rahimahullah juga menekankan masalah itu. Harus punya pemahaman-pemahaman yang baik. Juga kadang-kadang ada peringatan dari Allah. Seperti misalnya kita mimpi masuk ke neraka. Ada orang begitu, mungkin mimpi masuk ke neraka. Ya. Ada beberapa orang yang saya tahu, termasuk ada sekretaris dekat ayah saya di Makassar. Orang yang sangat dipercaya oleh ayah saya. Dulunya tadinya lalai orangnya. Subhanallah, saya sekolah, pulang ke Madinah, liburan, saya datang, tiba-tiba orang ini sudah pakai kopiah, sering ke masjid, ibadah bagus gitu. Jadi awalnya kehidupannya saya tahu lumayan cukup bebas gitu. Maka saya sempat tanya, saya bilang, apa, Masya Allah, apa ini perubahan yang terjadi? Apa ceritanya nih? Dia bilang, saya mimpi masuk ke neraka. Satu waktu saya lagi duduk di tidur, kemudian saya mimpi saya masuk neraka dan saya lihat segala macam siksaan. Subhanallah, apa yang dia cerita, saya tahu secara teori karena hadis menyebutkan ada yang dipotong tangannya, ada yang diserika dahinya, ada yang terkuliti, ada yang ini, ada yang itu diceritakan sama dia. Dan saya dipandu dengan orang sambil saya dirantai di bawah. Saya tidak tahu siapa orang itu. Sampai ke ujung sekali, semua azab sudah saya lihat. Terakhir saya pikir saya tidak akan selamat. Lalu kemudian saya tanya orang depan saya, apakah saya masih bisa selamat dari sini? Maka orang itu mengatakan masih bisa, asal kau bertobat kepada Allah. Dia bilang tiba-tiba saya kaget. Semenjak itu saya mengikrarkan tobat kepada Allah dan semenjak itu dia tidak pernah tinggalkan ibadah. Setahu saya, Masya Allah sampai hari ini begitu. Nah kadang-kadang ada seperti yang namanya ru'yah sadiqah yang datang kepada orang-orang beriman. Ada hilm teman-teman. Hilm ini dari syaitan. Mimpi juga tapi dari syaitan. Ya, dari syaitan. Ini biasanya terjadi pada ahli-ahli maksiat atau pada saat syaitan mau menyesatkan dia. Seperti misalnya mimpinya
seseorang yang memang tidak ada dalam panduan syariat berhubungan dengan masalah itu. Contoh orang mimpi digigit ular misalnya. Kita tahu ular itu dalam Islam simbol keburukan. Karena ada 5 jenis hewan atau 6 malah jenis hewan yang dianjurkan dibunuh. Baik di wilayah haram di Mekah sama Madinah yang tidak boleh ada dibunuh hewan di dekat Masjid Haram Ka'bah. Dan di Masjid Nabawi tidak boleh dibunuh hewan-hewannya. Kecuali darurat sekali, tidak boleh dipotong pohonnya dan seterusnya. Baik di wilayah haram atau di luar haram. Yang pertama adalah ular, kedua kalajengking, ketiga tikus, ya, keempat burung gagak yang dadahnya ada berwarna putih, dan cecak, ya. Ini atau anjing buas. 6 ini atau anjing yang semuanya berwarna hitam. Karena itu jelmaan syaitan sebagaimana sabda Nabi SAW, gitu ya. Nah kata ulama kalau ada orang mimpi 6 jenis hewan ini berarti syaitan. Nah kalau di Indonesia kan dikatakan kalau digigit ular berarti mau menikah. Bagaimana kalau nenek-nenek 80 tahun mimpi ular? Masa mau nikah? Ini nggak mungkin, ini salah ini. Ini kebohongan, tidak bisa. Jadi sebenarnya mimpi benar, tapi tidak boleh sembarangan cerita oleh orang kepada orang, tak harus ahlinya dan harus memahami di sini. Bahkan Ibnu Sirin mengatakan tidak boleh ahli takwil mimpi sembarangan menakwilkan mimpi karena bisa terjadi dan harus diketahui juga masing-masing wilayah. Misal kalau kita mimpi gajah, kita lihat di sini cara mentakwilkannya harus tahu gajah ini di wilayah itu dihormati atau enggak. Misal di negara itu gajah dihormati berarti dia akan dapat kemuliaan. Tapi kalau di negeri itu gajah dibenci, sering dibunuh segala macam berarti dia akan dapat keburukan dan seterusnya. Intinya teman-teman sekalian, mimpi harus kita pahami, kata disebutkan 2 buah hadis, tidak boleh kita karang-karang, oh saya mimpi begini, ya. Kemudian dia dusta, ini masuk dalam larangan, ataupun kalau dia mimpi dia nggak boleh ceritakan kepada sembarangan orang. Dan hadis terakhir kita dalam bab yang sedang kita bahas adalah kalau seseorang sudah mendapatkan jabatan, terutama sudah, tentu umumnya nggak boleh bohong. Tapi ada orang-orang yang berat sekali siksaannya. Kenapa? Karena dia nggak butuh bohong sebenarnya. Seperti misalnya hadis ini, kata Nabi SAW, 3 golongan manusia yang Allah tidak akan bicara dengan mereka. Lanjutan hadisnya adalah, Allah tidak akan melihat mereka. Allah tidak akan sucikan bantu mereka di timbangan amal mereka hari kiamat. Allah juga siapkan azab yang pedih. 3 orang. Yang pertama adalah raja yang pendusta. Pemimpin yang pendusta, untuk apa dia bohong? Sudah punya jabatan, sudah punya kedudukan, untuk apa bohong? Apa gunanya dia bohong gitu? Orang umumnya nggak boleh bohong, hukuman semua datang. Tapi kalau orang seperti ini bohong, double. Kenapa dia bohong? Gitu kan? 3 golongan di sini, yang berat siksaannya. Dan ini saksi bahasan kita, raja yang bohong. Gitu kan? Tentu 2 golongan di Rasul tidak ada hubungannya sama bohong. Yang kedua adalah orang miskin yang sombong. Kalau orang kaya sombong ada pemicunya. Miskin sombong kenapa? Ini berat ini. Tapi ada orang begitu subhanallah. Dia beli baju penampilannya seperti orang kaya padahal rumahnya gubuk. Untuk menunjukkan kepada orang kalau dia sombong itu apa? Kalau dia pakai rapi memang karena dia rapi nggak ada masalah. Tapi kalau niatnya sombong ini berat hukumannya. Ini nggak boleh sama sekali. Raja yang pendusta, orang miskin yang sombong, dan pedagang yang melakukan barang dagangannya bersumpah seakan-akan belum mendapatkan keuntungan. Demi Allah belum sampai modalnya, padahal sudah untung 200.000 misalnya. Nah, ini haram, nggak boleh sama sekali. Saya cuma bisa jual seperti itu, gitu kan? Tidak usah juga ngaku-ngaku kalau barang itu bukan punya kita. Banyak orang begitu, makalar tanah, ini punya saya, padahal bukan tanahnya. Atau mau jual barang, mau jual mobil, mau jual apa saja, ini nggak boleh semua. Ini punya Anda, bukan punya saya perantara saja. Nggak masalah. Boleh kita minta persennya, boleh. Tapi transparan. Seorang muslim tidak ada yang samar bagi dia. Daripada nanti menjadi syubhat dan menjadi haram. Untuk apa ini semua? Ini Bapak Ibu bahasan kita. Semoga Allah jaga kita dari kedustaan. Dan kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Ada yang punya pertanyaan? Tidak ada, Masya Allah, pendusta di sini? Alhamdulillah. Silakan. Ya. Ada nggak bahasan tentang misalnya bohong untuk kebaikan? Seperti apa contohnya? Misalnya gini, kita siang ini niatnya mau beli hadiah untuk istri, katakanlah emas, gitu.
terus kita cuti, kita berangkat kerja, tapi nggak ngomong ke istri, bilang kerja. Ketika istri telepon, lagi di mana? Kita jawab lagi di kantor, padahal lagi di toko perhiasan gitu. Ini termasuk bab yang tidak perlu bohong. Hah? Coba saya tanya ibu-ibu sekarang, kita buktikan ya ibu-ibu sekarang. Mana lebih gembira bu kalau saya bilang, saya mau keluar beliin kamu emas, hari ini saya cuti. Atau saya bilang, saya mau kerja nanti buat kejutan. Pasti dia lebih menggebu-gebu menunggu emas. Mungkin tidak antum pulang ke rumah dia sudah pakai baju tidur yang baru. Tak ada pintu bohong untuk apa. Ya? Jadi baik jujur. Sebenarnya ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, tapi ini banyak orang salah fahami. Kata Nabi SAW, bohong diharamkan kecuali dalam 3 keadaan. Yang pertama, kalau peperangan terjadi. Kalau misalnya kita ditawan oleh musuh lalu ditanya, berapa jumlah pasukan Islam? Ada 5.000, kita bilang 50.000. Untuk menipu musuh, itu pintu dibuka celahnya. Yang kedua, memperbaiki orang yang sedang bertengkar. Si A sama si B lagi ribut, tapi bohongnya itu ada batas di sini ya. Seperti misalnya dia mengatakan kepada si A, si B sebenarnya sudah mengaku salah, tapi dia lebih tua, dia berat untuk datang. Padahal si B belum pernah mengaku salah. Niatnya kita untuk memperbaiki 2 keadaan ini. Begitu juga datang kepada si B, si A sebenarnya merasa bersalah, tapi dia nggak tahu harus mulai bagaimana supaya mereka menjadi baik, gitu kan? Yang ketiga, bercandanya suami istri ada batasan. Misal bapak-bapak sini pulang rumah, istrinya lagi cuci baju, keringatan, masya Allah cantiknya istriku. Wanginya luar biasa, padahal apeknya. Sama ibu-ibu juga begitu, suaminya pulang rumah keringatan segala macam, mau mendekat kan takut tersinggung, nanti marah kalau tidak ditolak, gitu kan. Masya Allah, belum mandi aja sudah ganteng, gitu. Apalagi kalau sudah mandi, nanti dia kamar mandi. Sebenarnya di sini dia ada celah bohongnya, tapi untuk memuji pasangannya. Istri kita masak enak nggak? Enak. Oh, tapi garamnya banyak. Gitu. Cuma lain kali garamnya dikurangi ya. Padahal lagi tidak enak. Nah, kita diberikan hadiah, ibu diberikan hadiah oleh suaminya. Suka nggak? Suka. Apa-apa. Kita di situ celahnya boleh. Tapi bukan di sini bohong, selingkuh baru bohong. Haram itu nggak boleh. Harus difahami celahnya. Karena masalah di sini adalah pujian, ya memuji pasangannya gitu kan. Kamu perempuan yang paling cantik di dunia. Mungkin dia bohong di sini. Atau kamu orang yang paling gagah di dunia. Masih banyak orang lebih cantik dan gagah dari dia kan. Tapi seperti itu untuk menjaga perasaan pasangan mungkin. Tapi kalau kayak tadi lebih baik jangan. Kalau saran saya lebih gembira istri yang katakan hari ini saya cuti khusus untuk belikan kau emas. Kan luar biasa. Hah? Kira-kira bagaimana ibu-ibu? Senyumnya lebar di belakang. Baik, ada lagi? Ya. Apa sebentar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kurang jelas tentang hadis tentang orang yang bermimpi tapi tidak pernah bermimpi tentang itu. Lalu hukumannya 2 helai rambut pada hari kiamat yang tidak akan bisa diikatnya itu. Ya, jadi bahasa hadis Nabi SAW yang terakhir potongan, siapa yang menceritakan mimpi yang tidak pernah dilihat olehnya, maka Allah akan bebankan dia menyatukan 2 helai rambut, mengikatnya dan dia tidak akan pernah bisa. Ini bahasa kiasan, maksudnya dia akan dihinakan pada hari kiamat. Dia akan dihinakan pada hari kiamat. Biasanya orang Arab mengatakan begitu. Kalau orang terhinakan, bahasa santunnya dikatakan dia akan dibebankan pekerjaan yang tidak mampu dia selesaikan. Seperti itulah. Tapi yang kita ingin titik beratkan bukan penutupan hadis tapi awal hadis. Tidak bolehnya mengaku bohong melihat mimpi padahal tidak melihatnya. Karena di sini ada satu dulu sebelumnya. Sudah. Jika kita berbohong untuk menutupi suatu ibadah biar nggak dibilang riya, gimana? Nggak boleh. Kalau kita ditanya, jadi gini, riya itu definisinya adalah memperindah dan menceritakan ibadah kepada orang lain. Antum lagi sholat, Allah Akbar, setan bisikin di sebelah kita. Sebelah kamu ada atasan, sebelah kamu ada mertua. Terus kita ikutin itu. Oh iya, kita perindah sholat. Nah itu riya. Atau misal, masuk kantor, tidak ada angin, nggak ada apa. Kamu puasa nggak? Kamu puasa nggak? Saya puasa. Nggak ada sebab. Nah itu riya. Ya. Beda ini dengan keadaannya kita lagi ke masjid ditanya, mau kemana Pak? Mau ke masjid sholat. Nggak ada hubungannya sama riya.
Nggak ada hubungannya kan gitu. Beda kalau kita lagi ditawarkan makan, terus kemudian maaf saya lagi puasa. Kita tinggal kontrol. Dan memang riya ini teman-teman pasti akan terlintas dalam setiap ibadah kita. Karena itu senjata pamungkasnya syaitan itu. Jadi sebelum kita dibuat menghayal sana sini, riya dulu. Karena kalau riya ini ada, sudah hancur semua ibadah kita. Kata Nabi SAW, ibadah yang sedang dikerjain ya, lagi sholat riya, lagi sedekah riya, itu hilang semua pahalanya. Al-yasiru minar riya syirk. Kata Nabi SAW, sedikit saja riya, sudah syirik. Makanya syaitan selalu semua ibadah kita dilintasi riya. Apalagi kalau ada orang lain ya. Kalau kita lagi sendiri sih mungkin enggak. Tapi kalau ada orang lain, maka pasti terlintas riya itu. Tinggal kita mengiyakan atau tidak. Kalau senang Bapak Ibu tidak iyakan, tidak terjadi riya itu. Jadi kita kalau ditanya, boleh kita menjawab. Dan harus kita biasakan diri untuk itu. Kalau ditanya, sekarang kita mau berangkat, ambil cuti di kantor. Baik kita mau berangkat umroh. Masa mau berangkat kemana Pak? Ada deh. Enggak mungkin. Ya umroh. Cuti apa? Harus disampaikan gitu kan. Tapi kalau semua orang disampaikan, diiklankan, pasang spanduk, saya mau umroh, nah itu lain. Gitu. Ada lagi? Ya. Jadi sebenarnya ada satu hadis yang belum dibahas. Jumlah satu dosa bagi seorang kalau dia mengatakan setiap apa yang didengarnya. Sudah tadi, saya sampaikan dia. Sudah tadi itu. Hadis tadi saya sudah sebutkan ya. Termasuk contoh dosa adalah orang menyampaikan semua apa yang dia dengar. Semua yang masuk di telinganya disampaikan semua. Tadi sudah saya jelasin ya? Iya. Termasuk ini saja sharing di sosial media. Ya itu tadi, saya sudah kasih contoh, itu bahaya sekali teman-teman. Makanya di alam kita sekarang ini hati-hati. Jangan teman-teman masuk di grup tertentu atau terima WA dari teman-teman atau jangan tiba-tiba langsung disebar. Pastikan dulu. Pastikan dulu. Ini banyak sekali hal yang buruk. Saya pernah terima satu kiriman waktu itu ada kejadian apa gitu, perang di daerah Timur Tengah. Terus kiriman senjata dari negara ini ke negara ini gitu. Ada seorang ibu pengajian, saya tahu ibu ini sudah berumur, santun sekali, baik sekali ibu itu. Mungkin sudah 9 tahun kali saya membina di rumah beliau gitu kan. Dikirim, di-share ke saya. Saya subhanallah biasanya nggak ada waktu untuk buka. WA-nya terlalu banyak masuk segala macam, tapi saya waktu itu dengan hikmah Allah habis sholat subuh saya buka. Ternyata di situ gambarnya tidak baik gitu. Begitu dibuka gambar karikatur. Tapi karikatur itu tidak baik sama sekali, tidak ada tata krama gitu kan. Saya langsung bukan ibu itu, Bu, ibu sudah buka belum ini sebelum dikirim? Begitu dia buka, dia bilang, astagfirullah Ustaz, saya nggak tahu. Makanya itu pelajaran, Bu, jangan dikirim langsung. Jadi jangan cuma sekedar ada alamatnya kemudian langsung kita kirim, enggak. Cek kembali di alamat itu, pasti enggak. Dan juga teman-teman sekalian, termasuk kesempurnaan iman seseorang adalah sabda Nabi SAW, Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagimu kepada sesuatu yang bermanfaat. Kita selalu share, manfaat nggak buat saya nih? Ikut-ikut terlibat di situ, manfaat nggak? Kalau nggak usah. Jangan terlibat sih teman-teman sekalian. Diam itu emas dalam Islam. Dan seorang muslim harus kata-katanya, perilakunya, semuanya harus berbobot, gitu kan? Harus berbobot. Jangan sampai ada sesuatu yang salah yang dia lakukan. Baik, izinkan saya tutup teman-teman sekalian dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja majelis kita diberkahi olehnya dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga semua amal yang pernah kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang diterima dengan kemahamurahannya Sang Pencipta. Dan semoga semua dosa sekecil sampai sebesar apapun kita memohon kepadanya yang saya yakin sedang melihat kita sekarang dan mendengarkan apa yang kita ucapkan dan kita sampaikan dalam doa ini agar mengganti dengan kemahmurahannya semua dosa kita menjadi pahala. Dan semoga Indonesia dibukakan atau diberikan kemakmuran, kedamaian, ketentraman dan seluruh umat Islam berada di satu bendera tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semua ibadah mereka kembali kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah dan disatukan dalam ukhuwah Islamiyah. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain dan juga dikaruniai pemimpin-pemimpin Muslim yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan kita tidak akan pernah lupa mendoakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, sebagaimana satukan kita di majelis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada saya mohon dimaafkan. Sebelum kafaratul majlis, bagi teman-teman yang berminat untuk gabung di umroh bersama kami, insya Allah akan ada pemberangkatan umroh plus Turki di di pertengahan April, mungkin kemungkinan besar setelah pilkada insya Allah. Kemudian ada umroh akhir Ramadan, 10 akhir Ramadan sampai Idul Fitri.
Kemudian juga ada insya Allah pendaftaran haji kita akan buka tahun ini. Kalau memang haji itu tidak ditakdirkan oleh Allah, visanya tidak keluar, maka kita akan alihkan umroh dan kita akan sholat id di Masjid Aqsa di Palestina. Jadi kita akan berangkat 3 hari sebelum Idul Adha ke Jordania, masuk ke beberapa wilayah situs-situs yang penting di sana termasuk kota Petra. Kemudian kita akan 1 hari sebelum Idul Adha masuk ke Masjid Aqsa, sholat, kemudian kita akan berkurban sampai selesai hari tasyrik di Masjid Aqsa. Nah, untuk memberikan kepada saudara kita Palestina di sana, dan kurang lebih harga kurbannya 1 ekor itu sekitar $500. Jadi bagi yang berminat nanti ikut sudah harus tahu masalah itu sehingga mereka bisa berkorban di sana. Kemudian setelah itu baru kita masuk umroh insya Allah dengan visa transit. Karena setelah musim haji ada visa dikeluarkan oleh Saudi Airlines, tapi hanya 3 hari. Kita akan masuk 3 hari ke Madinah dari Jordania. Setelah 3 hari kita akan keluar ke Kairo dan beberapa situs di Kairo diikutin, lalu kemudian kembali ke Mekah, ke Jeddah, umroh, baru kembali ke Indonesia. Perjalanan kurang lebih memakan sekitar 15-16 hari. Ini insya Allah 3 program umroh terdekat, selebihnya akan masuk insya Allah di awal tahun lagi. Nanti setelah musim haji akan ada umroh-umroh yang lain yang akan kita lakukan. Mungkin begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.